Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ika Rahmawati. Saya di sini akan menjelaskan mengenai nilai mutlak, yaitu bab pertama pada matematika wajib kelas 10 pada semester 1 ini. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian nilai mutlak. Nah, nilai mutlak itu dilambangkan dengan X dan garis tegak seperti ini. Nah, ini ya, kita bisa nulis, nah, X garis tegak seperti ini ya. Jadi ini dibaca nilai mutlak. Selanjutnya, untuk definisi dari nilai mutlak, yaitu nilai mutlak X ada X positif jika X-nya lebih besar dari sama dengan 0. Kemudian X negatif jika X-nya kurang dari 0. Contoh, misalkan mutlak dari setengah sama dengan setengah. Mutlak dari 5 sama dengan 5. Nah, jadi kalau di dalam nilai mutlak, kalau positif dan 0, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Tetapi kalau negatif adalah kebalikannya. Contoh, misalkan mutlak negatif 3, maka kebalikan dari negatif 3 adalah 3. Selanjutnya bisa kita lihat contoh ya, ini saya punya mutlak X sama dengan 5, berarti X-nya ada 5 positif dan 5 negatif, sesuai dengan definisi yang tadi. Nah, saya punya tabel, nah saya isikan yang baris pertama itu bilangan asli, misalkan min 10, min 6, min 3, 0, 1, 2, 3, seperti itu. Maka mutlak dari negatif 10 adalah kebalikannya min 10, 10. Kebalikannya negatif 6, 6. Kebalikannya negatif 3, 3. Jadi di sini nilai mutlak dari negatif adalah positif. 0 ya tetap 0, bilangan positif tetap bilangan positif atau bilangan itu sendiri. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu persamaan nilai mutlak. Nah, persamaan nilai mutlak di sini kita tinggal lihat aja nilai mutlak kemudian sama dengan, nah, yang sebelah ruas kanan adalah bilangan K. Jadi dalam persamaan nilai mutlak namanya aja persamaan, berarti di sini memakai tanda sama dengan, entah itu bilangannya berapapun gitu. Jadi persamaan nilai mutlak adalah ada tanda sama dengan. Contoh, misalkan di sini saya punya mutlak X ditambah 5 ya, sama dengan 10. Kan kita lihat bilangan yang di sebelah kanannya sama dengan, ini adalah angka 10. Nah, angka 10-nya itu kita jadikan 2. Jadi 10 positif dan 10 negatif sesuai dengan teorema yang tadi. Maka kita bisa menuliskan X tambah 5 sama dengan 10, dan yang ruas kedua X tambah 5 sama dengan negatif 10. Setelah itu kita hitung. Positif 5, kita pindah ruas ke kanan, jadinya negatif 5. Nah, 10 dikurangi 5, maka hasilnya adalah 5. Jadi X-nya ketemu 5, yang pertama ini. Yang kedua, X ditambah 5 sama dengan negatif 10 ya, dari yang teorema tadi ya, definisi tadi bahwa X yang pertama positif, X yang kedua K-nya adalah min 10. Kemudian ini positif 5, kita pindah ke kanan, jadinya adalah negatif 5. Kita hitung, negatif 10 dikurangi 5, maka hasilnya adalah negatif 15. Jadi himpunan penyelesaian dari X ditambah 5 di mutlak ya, atau mutlak X plus 5 sama dengan 10, HP-nya adalah 5 dan negatif 15, atau kita tulis min 15,5. Seperti itu. Selanjutnya contoh yang kedua, misalkan saya punya mutlak 2X dikurangi 5 sama dengan 17. Nah,
kita lihat angka yang sebelah kanannya sama dengan, ini sama dengan, kanannya berarti adalah angka 17. Nah, 17 ini sesuai teorema tadi itu ada positif dan ada negatif. Berarti yang pertama kita bisa menuliskan baris yang kiri ini, kita tetap tulis 2x dikurangi 5 sama dengan positif 17. Ini yang pertama. Dan yang kedua, 2x dikurangi 5 sama dengan negatif 17. Karena nanti 17-nya ini kita jadikan positif 17 dan negatif 17. Paham ya? Selanjutnya kita hitung. Min 5 kita pindah ruas ke kanan. Kan berarti jadinya 17 tambah 5 ya. 17 tambah 5 adalah 22. Berarti hasilnya 2x sama dengan 22. Ini belum sederhana, kita sederhanakan. 2-nya kita pindah ruas. Nah, 2 kita pindah ruas maka jadi bagi. 22 bagi 2 sama dengan 11. Selanjutnya ini negatif 17, ini ya yang baris kedua, yang kedua, bagian kedua. Ini min 5 juga sama, kita pindah ke kanan. Jadi min 17, ini min kebalikannya ke pindah ruas jadi plus. Min 17 ditambah 5 hasilnya adalah min 12. 2x sama dengan min 12. Kemudian 2 kita pindah ruas maka jadinya bagi. Min 12 bagi 2 adalah negatif 6. Jadi himpunan penyelesaian dari mutlak 2x dikurangi 5 sama dengan 17 adalah min 6,11. Paham ya? Selanjutnya yang contoh kedua. Mutlak 3x ditambah 1 sama dengan 18. Nah, di sini 18-nya sama, kita jadikan positif, dan yang kedua kita jadikan negatif. Setelah itu kita sederhanakan. Satunya ini kita pindah ruas ya. Jadi kita melihat di sini, oh ini ada 3x, ini ada 1. Jadi yang disisakan di ruas kiri adalah yang ada x-nya, jadi 3x kita sisakan. Kemudian 1 ini kita pindah ruas ke kanan, jadinya dikurangi 1. 18 kurangi 1, 17. Kemudian 3 kita pindah ruas, jadinya 17/3. Selanjutnya yang ruas kedua ya, yang negatif, kita hitung. 1 sama, kita pindah ruas ke kanan, jadinya min 1. Negatif 18 dikurangi 1 sama dengan negatif 19. Sama, ini 3-nya kita pindah ke kanan, maka jadinya min 19/3. Maka himpunan penyelesaiannya udah kita ketahui ini, jadinya min 19/3, 17/3. Ini. Nah, saya review lagi untuk materi dulu. Kan di SMP kalian pernah ya, kalau positif pindah ruas itu kan nanti jadinya negatif. Tapi kalau negatif pindah ruas itu jadinya apa? Positif. Untuk perkalian, kalau perkalian kan bisa kita tulis kali seperti ini, atau bisa kita tulis titik seperti ini juga boleh ya. Itu kalau pindah ruas itu jadinya bagi. Nah, sebaliknya, kalau bagi di ruas kirinya bagi, maka kalau pindah ruas jadinya kali. Itu materi untuk bab pertemuan kali ini. Silahkan dipelajari. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.